menentukan calon wakil presiden lebih sulit dibanding menentukan calon presiden. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo, sehingga usul bagaimana kalau 4 calon wakil presidennya. Prof. Yusril menjawab begini, bagaimana menurut kalian? Apakah 4 cawapres ini memang solusi untuk Indonesia ke depan, atau ini sangat pragmatis? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ada ide untuk 4 bakal calon wakil presiden karena sulitnya menentukan koalisi menuju 2024. Misalkan yang ditampilkan oleh partai koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Awalnya sih aman-aman saja ketika PKB sama Partai Gerindra. Namun ketika muncul PAN yang mempunyai usulan tersendiri, Golkar mempunyai usulan tersendiri, Caimin sulit untuk digeser, dan Gerindra pun juga ingin tertarik. Apakah usulan ini serius atau hanya sebatas lempar wacana untuk solusi sementara? Ayo kita baca di sebuah berita, yang lainnya kita pastikan sebagai pendukung. Prabowo tanya ke Yusril Iza, bisa nggak kita ubah wakil presidennya 4? Ini sebuah judul yang ditampilkan oleh Tempo, dan kalau kita melihat di tempat lainnya, misalkan di media Indonesia, akui sulit menentukan cawapres, Prabowo berandai-andai wapres jadi 4. Dan ini juga sama dengan di Republika, maksudnya seia sekata, Prabowo mencari cawapres tak ringan. Sehingga tidak salah kita memilih yang Tempo dan kita kupas mendalam dan solusinya bagaimana. Prabowo tanya ke Yusril Iza, bisa nggak kita ubah wakil presidennya 4? Tempo.co Jakarta, bakal calon presiden Prabowo Subianto meminta para kader partai koalisi pendukung untuk bersabar soal nama bakal calon wakil presiden yang bakal mendampinginya pada pemilu presiden 2024. Wapres nanti belum apa-apa wapres, kata Prabowo menanggapi sejumlah kader Partai Amanah Nasional yang menyerukan nama Erick Thohir cawapres saat memberi sambutan dalam acara HUT ke-25 PAN di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta pada Senin kemarin. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan nama bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya belum ditetapkan, sebab dia mengaku masih harus berdiskusi bersama Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Jadi bahasanya Partai Koalisi Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Prabowo mengakui menentukan bakal cawapres bukan urusan mudah. Dia berandai-andai urusan ini kemungkinan menjadi lebih ringan jika di Indonesia dimungkinkan ada lebih dari 1 wakil presiden. Wah, ini ngawur atau serius? Mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita ubah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Wakil presiden 1, wakil presiden 2. Di beberapa negara ada loh itu, karena begitu banyak orang hebat. Kata Prabowo bertanya kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza, yang juga hadir pada acara itu. Terlepas dari itu, Prabowo mengatakan nama bakal cawapres akan diputuskan melalui musyawarah mufakat. Jadi ini pertanyaan Pak Prabowo di panggung. Nanti kita laksanakan tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Nanti kita nggak tahu di mana Gus Muhaimin,
kita cari tempat mungkin di Gunung Lawu atau di mana masuk ke sesuatu kita cari gua, kita nggak keluar sampai dapat nama. Bagaimana itu? Kata Prabowo disambut riuh tawa kader PAN dan pimpinan partai politik yang hadir. Prabowo saat ini diusung sebagai bakal calon presiden dari Partai Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PBB. 5 partai itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang diumumkan oleh Prabowo pada HUT kedua PAN Jakarta. Jadi ada istilah Koalisi Indonesia Maju, yang sebelumnya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Maju, menjadi representasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Ada gagasannya. Bagaimana kalau 4 bakal cawapres? Maksudnya 4 cawapres, 4 calon wakil presiden atau 4 wakil presiden pada periode nanti. Apakah seperti pertanyaan awal ini serius atau main-main atau sangat pragmatis? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pada posisi koalisi banyak, maka menentukan cawapres itu tidak mudah. Kadang-kadang yang menentukan capres itu lebih sulit, tetapi pada saat ini ketika Pak Prabowo menjadi magnet tersendiri dan berbagai lembaga survei mempunyai suara untuk Pak Prabowo, maka calon presiden sebenarnya tidak perlu ditawar, tidak perlu misalkan dimusyawarahkan. Tetapi nama cawapres yang sampai hari ini belum muncul itu yang menjadi problem yang harus dicarikan solusi. Maksudnya Cak Imin yang sementara ini merasa pertama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, maka dia ingin menjadi cawapres, bahkan menjadi capres. Tetapi di sisi yang lain, ketika PAN, Golkar bergabung menjadi Koalisi Indonesia Maju yang menjadi semacam lanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, maka lebih sulit lagi karena PAN mempunyai namanya Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya. Golkar mempunyai Airlangga Hartarto. PKB mempunyai Cak Imin, Gus Muhaimin. Gerindra mempunyai daya tarik atau ketertarikan tersendiri. Sehingga menurut saya, karena rumitnya menentukan cawapres, maka ada usulan, meskipun dalam bahasanya Pak Prabowo, karena terlalu banyaknya orang hebat, maka perlu ditampilkan 4. Kalau menurut saya sih, usulan ini kemajon, terlalu maju. Maksudnya tidak sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dari negara, atau tidak bisa menjadi jawaban dari kebutuhan berkoalisi. Kalau ngomong koalisi seharusnya satu bisa menerima, ya satu juga bisa menerima, tidak boleh menang-menangan. Kemudian analisa yang kedua, bahwa tindakan pragmatis tersebut kalau dilanjutkan maka akan berefek terhadap tindakan atau perilaku politik pragmatis yang lain. Satu keran pragmatis dibuka, keran pragmatis yang lain akan terbuka dan akan menjadi ancaman dengan mungkin praktek-praktek yang lain yang akan ditindaklanjuti secara pragmatis juga. Sehingga menurut saya perlu berhati-hati supaya tidak salah langkah. Apalagi misalkan nanti ya kebetulan yang usul Pak Prabowo itu kalah. Kan biasanya kalau berbicara politik di Indonesia, siapa yang usul biasanya disalib dari tikungan oleh yang lain yang sebetulnya siap untuk mengambil peran kepemimpinan tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah ini pertanda juga akan diikuti partai lain?
Karena sampai hari ini koalisi perubahan PKS, Demokrat, sama Nasdem juga belum ada titik temu. Begitu juga kalau kita ngomong Mas Ganjar. Ya kalau Mas Ganjar agak relatif terselesaikan. Koalisi perubahan itu belum. Kalau seandainya ini dilaksanakan, akan menjadi hal yang tidak baik. Kecuali misalkan memang ada tuntutan kebutuhan negara yang membutuhkan wakil presiden itu 4. Tetapi selama ini kan biasanya cawapres itu kan sifatnya mewakili presiden dalam hal berbagai tindakan teknis lainnya. Meskipun kalau dalam hal konstitusi atau regulasi itu bisa dibicarakan, tetapi terkait dengan kebutuhan itu yang menjadi problem utama. Pecinta masa depan ini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kalau usulan Pak Prabowo ini adalah usulan yang sangat pragmatis, usulan yang untuk memberikan solusi dalam kebutuhan meskipun pragmatis, tetapi akhirnya profesionalisme dalam kepemimpinan tidak ditampilkan ke depan. Tapi faktor pragmatis, hitung-hitungan taktis politik itu yang lebih mengedepan. Apakah Indonesia akan terjawab dengan 4 cawapres atau 4 capres, 4 wakil presiden yang ada? Menurut saya belum tentu ada jawaban. Toh dulu berbagai kementerian di Indonesia tidak ada wakil menteri, itu bisa jalan. Ketika ada wakil menteri 1, wakil menteri 2, kalau menurut saya belum tentu lebih maksimal dibanding dengan ketika menteri itu belum mempunyai wakil menteri. Jadi kalau dilihat dari sana, urgensitas untuk menampilkan 4 perlu difikirkan ulang. Prof. Yusril pun belum menjawab hal ini. Semoga ada kajian teman-teman ilmu tata negara, hukum tata negara, termasuk Prof. Yusril untuk kebaikan ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.